Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan kisah favorit kita semua, kisah yang ditunggu-tunggu, kisah Wasis dan Gali. Wow, kisah dari Mas Rastra Kesatria ini sudah ditunggu-tunggu banget ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Elo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran untuk keseruan Wasis dan Gali. Kita langsung saja, kita berangkat ke Jakarta Selatan. Guna-guna dari istri teman kerja. Malam itu, Wasis, Gali dan Cecep duduk di beranda kos mereka menatap langit yang diguyur hujan deras. Air turun tanpa henti, membasahi jalanan dan membuat udara menjadi lebih dingin. Besok, mereka bertiga akan melaksanakan tugas shift siang sebagai satpam di komplek perumahan tempat mereka bekerja. Dan sekarang, mereka bertiga sedang menunggu hujan reda, berniat akan pergi ke warung untuk membeli makan malam. Dengan hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek, mereka duduk santai di lantai balkon yang sempit. Di hadapan masing-masing tersedia segelas kopi hitam yang panas. Ini kita mau kuat-kuatan diem sambil nahan lapar apa gimana nih? Atau sekalian aja kita mending taruhan siapa yang kuat sampai pagi duduk di sini dingin-dingin nahan lapar, ujar Gali kesal karena menahan lapar, tapi Cecep dan Wasis malah asik melamun. Masih hujan atuh Kang Gali. Nanti kalau hujannya berhenti baru kita jalan cari makan, jawab Cecep santai. Terus kalau hujannya nggak berhenti-berhenti sampai pagi, kita tetap nahan lapar sampai pagi gitu, sungut Gali yang memang paling tidak kuat menahan lapar. Pesan online aja Lih, kalau memang sudah lapar banget, sahut Wasis mencoba menengahi. Gayamu itu loh sis, pesan online. Tanggal tua ini, kita itu harus berhemat. Pesan online itu kan mahal. Kata Pak Deku, kita itu harus punya strategi manajemen keuangan yang baik agar bisa bertahan di tengah kerasa kehidupan ibu kota, ujar Gali yang mulai membawa-bawa padanya. Cep, kamu pergi ke warung sana, beli mie instan sama nasi bungkus, perintah Gali tegas. Masih hujan atau Kang Gali, nanti Cecep masuk angin, jawab Cecep santai. Alah, kamu ini lemah banget sih jadi laki-laki, masa takut sama hujan? Kamu itu yang beli mie-nya, nanti biar aku yang masakin. Nah, uangnya dari Wasis, adil kan? Udah sana buruan, sis, mana uang sis? Kasih Cecep, ujar Gali seraya menadakan telapak tangannya ke arah Wasis. Wasis hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah sahabat itu. Lalu ia merogoh kantong dan menyerahkan selembar uang 50 ribuan kepada Cecep. Dengan payung di tangan dan langkah yang terpaksa sebagai junior di kos itu, Cecep nekat menembus gelapnya malam di bawah guyuran hujan. Dalam hatinya, dia pun juga merasa senang karena makan malam hari itu dia tidak perlu merogoh kocek yang dalam di tengah kebokehan yang melanda di penghujung bulan. Setelah Cecep kembali dengan membawa 3 buah mie instan beserta telur ayam dan 3 bungkus nasi putih, Gali dengan sigap mengolah semuanya untuk kemudian disantap bersama. Malam itu, ditemani hujan yang masih mengguyur ibu kota, mereka bertiga menikmati semangkuk mie kuah panas dengan hikmat, irisan cabai rawit, dan irisan bawang merah di tengah mie yang mengepul panas, membawa aroma lapar yang tak terhingga. Sis, kalau nasinya gak habis, buat aku dong sis, ujar Gali yang rupanya masih merasa lapar sambil berdecak kepedasan.
Wasis melirik sebentar ke arah Gali, lalu ia langsung mencemplungkan sisa nasi putihnya ke mangkuk mie, lalu melahapnya, membuat Gali hanya bisa menelan ludah. Setelah makan dan menghabiskan beberapa batang rokok, rasa kantuk pun mulai mendera mereka bertiga. Lalu mereka bertiga memutuskan untuk masuk ke dalam kamar kos masing-masing dan beristirahat karena besok pagi mereka akan melaksanakan shift siang berjaga di komplek perumahan elit yang ada di Jakarta Selatan. Mereka bertiga terlelap di dekap dinginnya malam. Di pagi harinya, matahari bersinar hangat menemani langkah tiga sahabat menuju tempat kerja mereka. Dengan baju seragam hitam lengan panjang digulung sampai di atas siku dan celana taktikal hitam dilengkapi sepatu laras hitam mengkilap, menambah kesan gagah Wasis, Gali dan Cecep sebagai penjaga keamanan di sebuah komplek perumahan elit yang ada di Jakarta Selatan. Tiga orang sahabat, Wasis, Gali, dan Cecep, bekerja sebagai satpam sudah cukup lama. Mereka sudah bertahun-tahun menjaga keamanan di sana dan menghadapi berbagai kejadian unik. Hari itu, mereka bertiga akan menjalankan shift siang yang sebenarnya lebih santai dibandingkan shift malam. Tapi seperti biasa, selalu saja ada hal-hal tak terduga yang terjadi di komplek elit ini. Hari itu cuaca cukup terik, matahari bersinar cerah membuat udara di sekitar terasa panas meskipun angin sesekali bertiup. Di pos satpam dekat gerbang utama, Wasis duduk bersandar sambil memainkan handphonenya. Gali sibuk mengamati layar CCTV dan Cecep duduk di dekat kipas angin, berusaha mengurangi rasa gerah. Dian, panas banget hari ini, keluh Gali sambil mengipasi wajahnya dengan tangan. Makanya saya mah heran, kenapa satpam harus pakai seragam panjang begini sih? Apa nggak bisa ya kita itu pakai celana pendek aja sama kaos oblong kalau dinas? Sahut Cecep sambil mengipas-ngipas muka dengan tangannya. Gali menyaut ketus. Kamu pikir kita itu tukang parkir? Satpam itu harus kelihatan gagah dan berwibawa. Kata padeku, penampilan dan sikap tampang itu harus selalu dijaga selama kita berdinas. Masa iya mau pakai kaos oblong sama celana pendek? Mau mancing belut kamu emangnya? Wasis hanya tersenyum kala mendengar obrolan Gali dan Cecep. Meskipun bekerja sebagai satpam di komplek elit terdengar keren, kenyataannya mereka pun harus tetap menghadapi masalah sehari-hari yang terkadang konyol dan juga kadang bikin pusing. Baru saja mereka akan menikmati kopi siang mereka, seorang ibu-ibu berusia sekitar 40 tahunan datang tergopoh-gopoh ke dalam pos satpam. Wajahnya panik dan dia tampak kebingungan. Mas, tolong, anjing saya hilang. Wasis langsung berdiri. Tenang dulu Bu. Memangnya anjingnya hilang di mana ya Bu? Tadi saya kan lagi jalan-jalan di taman komplek. Nah, saya lepas sebentar aja biar dia mau lari-lari gitu. Nah, pas saya lihat lagi udah nggak ada. Cecep dan Gali saling pandang. Ya, ini bukan pertama kalinya mereka harus menghadapi kasus hewan peliharaan hilang. Namanya siapa tuh Bu? Tanya Cecep. Broni. Gali segera membuka layar CCTV dan mulai mencari rekaman mulai dari area taman. Itunya warna apa Bu? Coklat, kecil, melengkung ke atas itunya, jawab ibu itu dengan cepat. Cecep dan Gali saling melirik, lalu kembali menatap ibu itu. Coklat, kecil, terus anunya melengkung ke atas, tanya Gali memastikan sambil menatap ibu itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Iya Mas, beneran, coklat kecil melengkung ke atas, itu punya majikan saya loh Mas. Hah? Coklat kecil melengkung ke atas teh punya majikan ibu? Cecep semakin penasaran. Iya Mas, itu maksudnya anjing itu kecil, warnanya coklat, lalu ekornya melengkung ke atas loh. Jelas ibu-ibu itu yang pipinya mendadak memerah. Oh, gitu ya Bu. Cecep pikir mah apanya yang melengkung ke atas. Sahut Cecep sambil cengengesan. Oh, dasar Parno. Pasti arahmu ke sini kan? Tahu aku. Celetuk Gali meledek Cecep yang membuat ibu-ibu itu semakin merona pipinya. Setelah beberapa menit mencari-cari, Cecep lalu menunjuk ke arah layar. Wah,
Itu dia, kayaknya dia lari ke arah rumah Pak Hendro. Nanti dulu, Pak Hendro. Wasis mengerutkan dahi. Pak Hendro kan punya anjing juga. Bisa jadi Brownie main ke sana. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga segera mengantar ibu itu ke rumah Pak Hendro. Dan benar saja, saat itu Brownie ditemukan sedang duduk santai di teras depan rumah Pak Hendro bermain dengan anjing lain yang ukurannya jauh lebih besar. Brownie, astaga, kamu itu loh bikin aku panik aja, seru ibu-ibu itu langsung menggendong anjingnya. Pak Hendro kala itu segera keluar rumah, lalu ia tertawa. Maaf ya Bu, aduh, saya lihat dia lari ke sini tapi saya pikir tadinya itu memang anjing liar. Setelah situasi terkendali, ibu-ibu itu lalu mengucapkan terima kasih dan kembali ke rumahnya. Wasis, Gali dan Cecep kembali ke pos satpam sambil tertawa. Jadi satpam di komplek elit bukan cuma jagain rumah, tapi juga jadi detektif anjing hilang, kata Gali. Ya setidaknya mah itu lebih gampang daripada harus nangkep maling, malingnya pakai belut putih lagi waktu kayak itu. Timpal Cecep. Mereka pun kembali ke pos satpam dan menikmati kopi mereka yang kini sudah agak dingin. Saat mereka mulai merasa jika shift hari itu akan berjalan tenang, sebuah mobil hitam mewah tiba-tiba saja berhenti di depan gerbang. Kaca jendelanya terbuka, memperlihatkan seorang pria berkacamata hitam dengan ekspresi kaku. Saya mau masuk. Saya temannya Pak Bayu, katanya singkat. Gali mengernyit. Sebelumnya mohon maaf Pak, Bapak bisa tunjukkan kartu identitas atau minimal konfirmasi dulu ke Pak Bayu. Pria itu terlihat tidak sabaran. Ribet banget sih. Saya kan udah sering kesini kok. Wasis tetap tenang. Maaf Pak, aturannya memang seperti itu. Kalau Bapak memang sering kesini, harusnya Bapak tahu kalau semua tamu itu harus terdaftar. Pria itu menghela nafas panjang dengan kasar lalu mengeluarkan ponselnya. Setelah beberapa detik dia menggerutu lalu berkata, yaudah, saya tunggu di sini aja. Beberapa menit kemudian, telepon di pos berbunyi. Gali mengangkatnya dan mendengar suara dari Pak Bayu. Mas Satpam, tolong biarkan dia masuk ya. Itu teman saya. Tapi memang tadi saya lupa kasih tahu ya. Gali mengangguk. Siapa? Setelah izin diberikan, Wasis membukakan gerbang dan pria itu masuk tanpa berkata apa-apa lagi. Begitu mobil menghilang, Cecep menghela nafas. Kenapa sih orang-orang kaya teh kadang suka malas ikut aturan? Mungkin karena mereka biasa dapat perlakuan khusus di mana-mana, Cep, ujar Wasis sambil tertawa. Ya tapi bukan di sini dong. Mau kaya atau miskin, kalau mau masuk komplek perumahan ini tetap harus ikut aturan, sis. Mereka bertiga lalu kembali ke pos satpam sambil menikmati semilir angin sore yang mulai terasa. Setelah serangkaian kejadian kecil tadi, keadaan pun kembali tenang. Matahari mulai bergerak ke arah barat, udara semakin sejuk, dan shift mereka hampir selesai. Gali menyandarkan kepalanya di kursi. Kalau aku sih paling suka shift siang deh. Soalnya nggak banyak kejadian aneh, kayak di shift malam. Cecep mengangguk setuju. Iya bener Kang Gali, paling banter mah cuma ngurusin anjing hilang atau tamu yang ngeselin. Tapi Wasis tersenyum. Jangan terlalu santai. Masih ada beberapa jam lagi sebelum shift kita selesai. Kita semua harus tetap waspada. Mereka bertiga bersandar di kursi, lalu menikmati sore di pos satpam, menunggu apapun kejadian berikutnya yang mungkin saja datang. Tak lama kemudian, Cecep yang sedang duduk mengawasi CCTV tiba-tiba menyenggol lengan Wasis. Kang, lihat Kang, ada mobil masuk. Isinya cewek-cewek, Kang Wasis, Kang Gali. Mereka bertiga segera berdiri dan melihat ke arah gerbang. Sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan pos satpam. Kaca mobil perlahan turun dan dari dalam tampak 4 orang wanita cantik. Seorang wanita di kursi depan tersenyum dengan ramah. Sore, kami mau masuk, mau jenguk teman Mas. Sebelum Cecep sempat bertanya lebih lanjut, Wasis yang berdiri di sebelahnya tiba-tiba saja berseru, Ivo, salah satu wanita di kursi belakang yang berambut panjang dan mengenakan blouse berwarna putih terkejut sebelum tertawa. Loh, Mas Wasis, Mas Gali juga, ya ampun, gak nyangka loh Ivo bisa ketemu kalian di sini. Cecep yang memang tidak mengenal Ivo hanya bisa melongo. Itu teman kalian? Bisiknya ke Gali.
Iya dong, circle aku sama Wasis itu kan luas. Emangnya kamu Cooper? Jawab Gali Jumawa. Walau merasa mengenal salah satu dari mereka, Wasis tetap menjalankan prosedur keamanan dan meminta mereka mencatat identitas serta tujuan kedatangan. Mau jenguk siapa, Vo? Tanya Wasis sambil mencatat di buku tamu. Teman kerja Ivo, namanya Nadia. Dia tinggal di rumah nomor 27, jawab Ivo. Setelah semua beres, mereka pun sempat mengobrol sebentar. Mas Wasis sama Mas Gali kerja di sini ya? Tanya Ivo dengan senyum manisnya. Iya Mbak Ivo, tapi kalau memang ada masalah di tempat-tempat yang masih berada di bawah naungan yayasan, biasanya saya dan Gali akan diberangkatkan ke sana. Seperti waktu di bus Bekasi yang akhirnya kita berkenalan di warung kopi Bang Doni. Jawab Wasis tersenyum. Oh iya, bagaimana kabarnya Bang Doni dan juga Mas Gembul? Mbak Ivo masih sering ketemu mereka kan? Tanya Wasis lagi yang mendadak lancar bicara. Alhamdulillah, mereka baik. Ivo juga masih sering kok ngopi bareng di sana. Mas Wasis sama Mas Gali main dong ke sana, jawab Ivo. Setelah berbahasa-basi sebentar, akhirnya mereka pun membiarkan Ivo dan teman-temannya masuk ke dalam komplek perumahan dan menuju ke rumah nomor 27. Saat mobil sedan itu melaju perlahan, Cecep langsung menyikut Gali dengan ekspresi jahil. Waduh, Kang Gali mah gak pernah cerita-cerita sama Cecep punya teman secantik itu. Gali nyengir. Loh, dulu kan aku pernah cerita kalau Wasis itu punya gebetan baru waktu dikirim ke Bekasi, jawab Gali sambil berdiri ke arah Wasis. Gebetan apa sih, Li? Saut Wasis berusaha santai padahal hatinya sedari tadi bergetar. Dia masih tidak menyangka jika akan bertemu Ivo di tempatnya bekerja. Cecep menggelengkan kepala. Soal Cecep, gue ikutan dikirim ke Bekasi. Mudah-mudahan nanti kalau ada keberangkatan lagi, Cecep ikut ya. Sementara itu, rombongan Ivo sudah memasuki rumah nomor 27, kediaman dari Nadia, teman kantor mereka yang memang beberapa hari ini tidak masuk kerja dikarenakan sakit. Mereka semua disambut oleh orang tua Nadia, lalu dipersilakan masuk ke rumah. Nadia adalah gadis cantik berusia 23 tahun yang dikenal dengan semangat hidupnya yang luar biasa di kantor. Senyum dan keceriaannya selalu mampu menerangi ruangan. Namun dalam seminggu terakhir ini segalanya berubah. Suatu penyakit misterius tiba-tiba saja menyerangnya, menjadikannya terbaring lemah di atas ranjang di rumah hingga membuatnya tak mampu masuk kerja. Semua itu bermula ketika Nadia mulai merasakan kelelahan yang luar biasa disertai rasa pusing dan juga nyeri-nyeri di tubuh yang tak kunjung hilang. Pada awalnya, dia mengira jika itu semua hanya akibat tekanan pekerjaan dan kurang beristirahat. Namun, gejala itu semakin lama semakin parah. Dokter yang Nadia temui pun bingung dengan hasil pemeriksaannya. Tak ada indikasi penyakit menular ataupun kelainan pada organ-organ dalam tubuh. Diagnosis pun berubah-ubah, membuat Nadia semakin frustasi dan khawatir. Setiap paginya, Nadia berusaha untuk tampil normal, berharap penyakitnya hanya bersifat sementara. Namun, hari demi hari, tubuhnya menolak untuk bekerja seperti biasanya. Dalam waktu seminggu, ia terpaksa absen dari kantor dan berita tentang kondisinya itu segera menyebar di antara rekan-rekan kerjanya. Mengetahui betapa Nadia sedang berjuang melawan penyakit misteriusnya, 4 sahabat dekatnya memutuskan untuk mengunjunginya. Di antara mereka ada Ivo, seorang teman yang dikenal penyayang dan selalu sigap untuk membantu, serta 3 teman lainnya, Sari, Tika, dan Dina. Mereka datang dengan membawa berbagai kehangatan dan juga dukungan, berharap itu semua bisa meringankan beban Nadia. Setelah mendapat penjelasan dari orang tua Nadia, akhirnya Ivo dan teman-temannya pun dipersilakan masuk ke dalam kamar Nadia. Terlihat Nadia yang terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Nadia, kami semua kangen loh sama senyuman kamu, sapa Sari sambil menyerahkan sekantong buah dan bunga segar. Tika dan Dina pun tersenyum penuh harap. Sedangkan Ivo yang tampak khawatir namun tetap tegar berkata,
Kita semua di sini untuk kamu, Nadia. Semoga dengan kehadiran kami, bebanmu terasa sedikit lebih ringan ya. Nadia merasakan kehangatan di hati yang selama ini mulai memudar oleh kesepian dan ketidakpastian. Terima kasih ya. Aku itu ngerasa sangat kesepian. Aku frustasi akhir-akhir ini, ungkap Nadia dengan suara serak. Aku juga nggak tahu apa yang salah sama tubuhku. Dan rasanya setiap hari semakin berat untuk bangun. Ivo mendekat dan menggenggam tangan Nadia dengan lembut. Kita cari solusinya bersama ya. Jangan pernah merasa sendiri, Nadia. Kadang penyakit itu misterius, tapi kita percaya deh, ada jalan untuk sembuh. Di kamar kecil yang telah diatur sedemikian rupa agar Nadia bisa beristirahat, suasana mulai berubah menjadi lebih hangat. Sahabat-sahabat berkumpul di sekeliling tempat duduk, berbincang sambil sesekali menyelipkan canda dan cerita-cerita ringan yang pernah mereka alami bersama. Masih ingat nggak waktu kita ikut lomba futsal bareng di kantor? Tanya Dina sambil tertawa kecil, membuat Nadia ikut tersenyum walaupun rasa sakit masih mengimpit. Tika pun menimpali. Iya, Nadia itu selalu jadi andalan. Ya walaupun kadang ikut kacar-kacir, sekarang kamu jadi andalan kita yang harus cepat sembuh ya. Sementara itu, Ivo dengan serius berkata, aku udah menghubungi seseorang sih yang biasa menangani kasus-kasus aneh. Mungkin kita bisa coba konsultasi lagi deh. Aku tahu kamu selalu percaya pada kekuatan positif. Jadi percaya terus ya, selalu ada harapan. Nanti dulu deh. Boleh nebak nggak? Pasti seseorang itu adalah orang yang sering nemenin kamu ngopi, yang kalau tiap ketemu kamu itu besoknya langsung semangat. Kalau nggak salah namanya Ayang Doni ya. Timpal Sari sambil tertawa meledek Ivo. Apaan sih Ayang Doni? Abang Doni, jawab Ivo yang pipinya seketika merona. Nadia tersenyum melihat canda sahabat-sahabatnya. Aku juga berharap ada penjelasan. Seminggu ini rasanya seperti hidup di antara bayang-bayang. Gak tahu kapan gelap ini akan berakhir. Mereka semua saling berpandangan, seolah tanpa perlu kata-kata, masing-masing menyampaikan pesan dukungan dan kepercayaan. Suasana itu membawa secercah harapan di tengah kegelapan yang menyelimuti Nadia. Selama ini, Nadia menjalani hari-harinya dengan dukungan penuh dari para sahabatnya. Meskipun ia masih terbaring di ranjang, Ivo yang selalu berkomunikasi lewat telepon kerap membawakan berita terbaru mengenai perkembangan. Sedangkan Sari, Tika dan Dina selalu memastikan Nadia mendapatkan asupan nutrisi dan juga hiburan yang menyenangkan. Nadia juga menceritakan dalam satu sesi konsultasi, dokter yang menangani kasus Nadia pun menyatakan bahwa penyakitnya masih belum terdiagnosis secara pasti. Gejala yang Nadia alami cukup unik. Kami telah melakukan beberapa tes, namun belum bisa menemukan penyebab pastinya. Kami mungkin harus melihat ke aspek lain termasuk pola hidup dan mungkin faktor stres yang selama ini tidak kita perhatikan, ujar dokter dengan nada yang bijaksana. Mendengar itu, Nadia merasa hatinya semakin terbuka pada kemungkinan bahwa penyakitnya memang memiliki sisi misterius yang harus dipecahkan secara perlahan. Mungkin aku harus belajar menerima bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita, pikirnya. Ivo kemudian berkata, Nadia, apapun yang terjadi, kami semua akan selalu terus berada di sisi kamu. Kamu itu bagian dari hidup kami. Kami yakin kok pasti nanti akan ketemu jawabannya. Hari itu terasa panjang bagi Nadia, tetapi dengan kehadiran sahabat-sahabat yang selalu mendampinginya, Nadia mulai menemukan kekuatan yang baru di setiap senyum tulus, setiap pelukan hangat, dan setiap penyemangat yang terucap. Nadia merasa lebih kuat untuk melawan penyakit misteriusnya. Sementara teman-temannya masih berada di kamar Nadia, Ivo berpamitan keluar kamar, berpura-pura ke kamar kecil. Padahal saat itu dia berniat untuk menelpon Bang Doni. Ivo berharap baik Bang Doni maupun Gembul bisa segera membantu Nadia, karena Ivo menilai sakit Nadia itu bukan hanya penyakit medis biasa. Halo, Assalamualaikum Bang Doni.
Waalaikumsalam. Si Ipo, tumben telepon. Ada apa nih? Jawab Bang Doni di ujung telepon sana. Ini Bang, Ivo kan lagi jenguk teman Ivo yang lagi sakit. Nah, kalau dari keterangan dia sih menurut Ivo sakitnya kayak nggak wajar gitu deh Bang. Bang Doni sama Mas Gembul mau ya bantuin teman Ivo? Ya pasti mau bantuin orang mah. Emangnya posisi Ivo sekarang di mana? Tanya Bang Doni. Di Jakarta Selatan Bang. Abang bisa kesini sekarang nggak? Soalnya udah parah banget ini sakitnya Nadia. Waduh, jauh juga ya Jakarta Selatan. Mana udah sore ini, mau persiapan buka warung kopi. Kalau Gembul ngikut lah warung tutup dong. Begini aja dah, apa besok pagi aja ya kita berangkat ke sana ya? Ya udah deh, besok aja nggak apa-apa. Oh iya bang, barusan Ivo ketemu sama Mas Wasi sama Mas Gali. Ternyata mereka berdua jaga di komplek perumahan sini loh. Hah? Wasi sama Gali? Waduh, dia berdua juga paham sama masalah begituan. Dia mah setara sama Gembul levelnya. Kalau emang udah urgent mah ya minta tolong aja sama dia. Pasti pada mau dah. Dia baik berdua orangnya. Ujar Bang Doni memberikan solusi. Memangnya Mas Wasi sama Mas Gali paham tentang masalah begituan bang? Tanya Ivo setengah tak percaya. Lah jago dia mah, apalagi si Wasis. Pan waktu itu dia mau Gembul yang pergi ke alam gaib. Itu waktu yang nyembuhin tukang bakso yang pingsan laman tuh. Kalau kata abang mah, sekarang nih minta tolong aja sama Wasis. Apa bang teleponin ya si Wasis ya? Gak usah deh bang, biar Ivo aja yang ngomong ke Mas Wasis. Deket kok pos satpamnya, ujar Ivo setelah mengakhiri sambungan telepon dengan Bang Doni. Ivo berjalan kaki menuju ke arah pos satpam. Mbak Ivo, gimana? Sudah jenguk temennya? Sapa Gali ketika Ivo tiba di pos satpam. Ya sudah mas. Mas Wasisnya ada, jawab Ivo sambil mengedarkan pandangan. Ada mbak, sebentar, tunggu aja di sini ya. Wasis lagi patroli sama Cecep, jawab Gali, lalu mempersilahkan Ivo duduk. Tak lama kemudian, terlihat Wasis sambil mengendarai sepeda motor membonceng Cecep yang mendekat ke arah pos. Nah itu Wasis. Sis, buruan sini sis, panggil Gali setengah berteriak. Ivo, ada apa Vo? Tanya Wasis ketika sampai di pos. Tanpa berbasa-basi, Ivo langsung menceritakan tentang kondisi Nadia secara detail dan Wasis pun mendengarkan secara seksama. Aku harus melihat langsung kondisinya, ujar Wasis setelah Ivo selesai bercerita. Kita langsung ke rumah Nadia aja yuk. Nanti Ivo deh yang bantuin jelasin ke orang tuanya, ajak Ivo yang memang sangat mengkhawatirkan kondisi sahabatnya. Ayo Li, ikut, ajak Wasis. Sorry sis, aku mau isi buku mutasi dulu. Tolak Gali halus padahal dia sengaja memberikan waktu untuk Wasis bisa berduaan dengan Ivo. Sama saya aja tukang Wasis, sahut Cecep yang tampak bersemangat ikut mengingat ada cewek-cewek cantik di dalam sana. Cecep juga nggak bisa ikut, dia sedang ada jadwal bersihin kamar mandi, jawab Gali cepat-cepat sambil satu kakinya menginjak sepatu Cecep. Aduh, sakit tukang Gali. Kamu itu jangan ganggu Wasis sama Ivo Cep, kamu gak ngerti banget sih, ujar Gali setengah berbisik dengan mata melotot ke arah Cecep. Akhirnya Wasis dan Ivo berjalan berdampingan menuju ke rumah Nadia. Sesampainya di rumah Nadia, Ivo langsung menjelaskan pada kedua orang tua Nadia perihal kedatangan Wasis di rumah itu. Setelah orang tua Nadia paham dan mengizinkan Ivo mengajak Wasis untuk melihat langsung kondisi Nadia. Sesampainya di kamar Nadia, Wasis mulai merasakan ada sesuatu yang janggal di situ. Dia menatap Nadia yang duduk lemah bersandarkan bantal di atas ranjang. Wasis tersenyum menatap Nadia lalu mendekatinya. Yang sabar ya Mbak Nadia, Allah menurunkan penyakit juga beserta dengan obatnya, ujar Wasis mencoba menyemangati Nadia yang hanya membalas dengan anggukan lemah. Tak lama kemudian, Wasis meminta segelas air kepada Ivo dan setelah dibacakan doa, air itu diberikan kepada Nadia untuk diminum perlahan. Sementara ini Nadia aman Mbak Ivo. Nanti malam saya akan mencoba lebih lanjut, ujar Wasis kepada Ivo. Makasih ya Mas Wasis, semoga Nadia bisa segera sembuh, jawab Ivo penuh harap. Amin. Sementara saya izin kembali ke pos satpam dulu ya Mbak Ivo. Baik Mas Wasis, Ivo juga udah mau pulang nih sama teman-teman. Nanti berkabar aja ya lewat telepon, jawab Ivo dengan senyum termanisnya.
Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, menandakan jika jam dinas yang Wasis, Gali, dan Cece pun selesai. Setelah serah terima dengan petugas jaga baru, mereka bertiga bergegas pulang, ingin segera mengistirahatkan tubuh yang lelah setelah seharian bekerja. Perjalanan pulang malam itu biasa-biasa saja, tak ada sesuatu yang janggal. Namun ketika tiba di rumah kos, tepat di depan tangga kos, tiba-tiba saja Wasis merasakan nyeri di ulu hatinya. Rasa nyeri itu terasa berbeda. Wasis sadar ada yang tidak beres. Sis, kamu kenapa? Tanya Gali yang melihat Wasis menghentikan langkah sambil tangannya memegangi ulu hati. Lapar kamu ya? Sama sis, aku juga. Tahan dulu sebentar. Nanti habis mandi baru kita keluar cari makan, ujar Gali menenangkan Wasis. Bukan, Li. Bukan. Ini beda. Sementara kamu jaga di luar kamar dulu, Li. Aku akan ritual dulu. Sepertinya ada yang mau main-main ini, jawab Wasis dengan nafas terengah. Walah, jangan lama-lama dong sis. Aku gerah ini badanku sumuk. Ini mau mandi, badanku ini lengket semua loh. Wasis tak menggubris, dia langsung masuk ke dalam kamar, kemudian menutup pintu. Wasis membersihkan badan, lalu mengambil wudhu. Setelahnya ia duduk bersila, membaca doa dengan mata terpejam. Ya, Wasis memulai Rogo Sukmo. Dia yakin ada yang mencoba menyerangnya secara gaib, dan ini pasti ada hubungannya dengan turut campurnya dia dalam urusan Nadia tadi. Setelah meraga sukma, Wasis tiba di suatu tempat yang lapang, gelap, dan berkabut. Tidak jauh dari tempat ia berdiri, terlihat seorang kakek tua berdiri tenang. Tangannya dilipat ke belakang sementara matanya menatap tajam ke arah Wasis. Ternyata kau anak muda, orang yang berani ikut campur urusanku, ujar sosok kakek tua itu terkekeh. Apa maksudmu, kek? Dan apa salahku hingga kau menyerangku barusan? Tanya Wasis waspada, sekaligus menyelidik. Dia tahu sosok yang ada di hadapannya ini bukanlah sosok sembarangan. Itu semua terasa dari aura yang terpancar dari sosoknya. Apa salahmu? Kau sudah berani mencampuri sesuatu yang bukan urusanmu tanpa menyelidik dulu siapa manusia yang tadi sore kau tolong, jawab kakek tua itu seraya mendekat ke arah Wasis. Aku hanya menolong wanita muda yang terbaring lemah akibat guna-guna jahat yang dikirimkan padanya, jawab Wasis semakin waspada karena sosok kakek itu terus berjalan semakin mendekat. Diam-diam Wasis mulai merapal mantra, mengalirkan energi murninya ke tangan kanan, siap untuk sebuah pertarungan. Menolong dan mencampuri urusan orang lain itu berbeda, anak muda. Dan kau harus mendapat pelajaran karena sudah lancang berani mencampuri urusanku, ujar kakek tua itu yang langsung menyerang Wasis dengan serangan berkekuatan penuh. Jelaskan dulu duduk bermasalahnya, kek, ujar Wasis yang dengan mudahnya menghindari serangan jarak dekat dari kakek tua itu. Seharusnya kau minta penjelasan sebelum mencampuri urusanku, jawab sang kakek yang kembali melancarkan serangan yang kini jari jemarinya bersinar merah seperti cakar harimau, siap menyasar leher Wasis. Wasis yang sadar jika serangan itu sangat cepat dan mematikan, tak bisa lagi menghindar. Dia mengadu cakar itu dengan satu pukulan tangan kanan bertenaga dalam. Cakar dan pukulan itu beradu menghasilkan dentuman kecil yang membuat keduanya terpental ke arah belakang. Ternyata kau cukup lumayan, anak muda. Baik-baik, aku tak ingin berlama-lama. Bersiaplah, ujar kakek tua itu yang bersiap mengeluarkan serangan jarak jauh. Ke-10 jarinya menyala merah, membentuk cakar mengerikan. Energi kuat terpancar, pertanda serangan pamungkas akan dilancarkan. Wasis yang tahu jika itu bukanlah serangan biasa juga segera merapal mantra. Telapak tangan kanannya sampai sebatas siku mulai memendarkan cahaya kuning kemasan yang semakin lama semakin terang menyilaukan mata. Merasakan energi kuat yang terpancar dari tubuh Wasis, kakek tua itu
menggembor keras. Dengan diawali teriakan lantang menggema, kakek itu melepaskan serangan jarak jauh mematikan. Cahaya merah berbentuk dua cakar tajam melesat dengan cepat. Bersama dengan itu, Wasis melepaskan pukulan andalannya. Selarik sinar kuning kemasan menyilaukan mata melesat dengan cepat membawa hawa panas yang terasa membakar tempat pertarungan mereka. Dua pukulan sakti beradu, sinar merah dan sinar kuning bertemu di udara menciptakan dentuman besar yang menggetarkan alam gaib arena pertarungan. Mereka berdua membuat debu berterbangan menghalangi pandangan mata. Perlahan, setelah debu menghilang, terlihat Wasis masih berdiri tegak dengan mata menatap tajam ke arah sosok kakek tua yang kini duduk bersila dengan mata terpejam. Di sudut bibirnya mengalir darah segar. Rupanya, kakek itu mengalami luka dalam serius setelah bentrok pukulan sakti dengan Wasis. Dan sekarang, dia mencoba mengatur jalan nafas dan menormalkan peredaran darahnya. Cukup anak muda, aku mengaku kalah, ujar sosok kakek itu lirih dengan mata yang masih terpejam. Jelaskan, apa tujuanmu mengirimkan sesuatu yang jahat pada gadis itu, kek? Dan segera lepaskan guna-guna yang kau kirimkan pada gadis itu, ujar Wasis yang mulai mengendurkan energi serangnya. Tidak ada satupun ayah di dunia ini yang rela melihat anak perempuannya tersakiti, termasuk aku, nak, jawab kakek itu yang mulai membuka matanya. Namun kali ini pandangannya tak lagi tajam. Apa maksudmu, kek? Tanya Wasis lagi. Wanita yang kau tolong tadi itu telah menjadi orang ketiga dalam rumah tangga anakku. Dia terus berhubungan dengan menantuku walaupun sudah diperingatkan oleh anakku. Hati orang tua mana yang tak hancur melihat anak dan cucunya terlantar karena orang ketiga yang hadir dalam rumah tangganya, ujar kakek itu lirih. Jadi Nadia berusaha merebut suami dari anakmu, kek? Tanya Wasis menyelidik. Ya, mereka berdua adalah rekan sekantor. Bahkan setelah diperingatkan beberapa kali, wanita itu masih tega menghancurkan hati seorang istri dan juga kebahagiaan seorang anak, jawab kakek itu lirih. Apa yang sudah aku kirimkan kepadanya akan hilang dengan sendirinya apabila dia berhenti mengganggu rumah tangga anakku. Aku tidak akan pernah mencabut apa yang sudah aku kirimkan padanya, sekalipun kau membunuhku malam ini, anak muda, ujar kakek itu mencoba tegar. Wasis menghela nafas panjang sebelum ia berkata, baik, kek. Aku pegang kata-katamu. Nadia akan terlepas dari penderitaannya apabila dia sudah sadar akan kesalahannya. Tapi apabila kau berdusta, maka aku pasti akan mencarimu lagi, kek, ujar Wasis sambil menatap tajam ke arah kakek itu. Kau masih muda, nak. Kemampuanmu luar biasa hebat. Tapi kau masih harus banyak belajar tentang kebijaksanaan. Dalam menolong sesama, kau harus tahu dulu permasalahan yang sebenarnya. Terima kasih sudah mengampuni selembar nyawa kakek tua ini. Terima kasih juga, kek, atas segala nasihatnya. Mohon maaf atas apa yang terjadi, ujar Wasis yang lalu berpamitan pergi kembali ke dalam raganya. Setelah beristirahat sejenak, Wasis segera menghubungi Ivo dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berdua kemudian berjanjian bertemu keesokan hari di kafe dekat perumahan tempat Wasis bekerja. Karena menurut Wasis tidak elok kalau ia langsung bercerita di depan orang tua Nadia. Jadi Nadia itu pelakor. Ya ampun, gak nyangka banget deh, ujar Ivo ketika dia dan Wasis sudah duduk di sebuah kafe dekat perumahan tempat Wasis bekerja. Semua penderitaan Nadia akan berakhir
apabila dia mengakhiri hubungannya dengan pria beristri itu. Ujar Wasis sambil mengaduk kopinya. Dia tak berani menatap Ivo yang saat itu terlihat cantik dengan balutan setelan kerjanya. Berarti laki-laki itu Pak Andre. Ivo udah curiga sebenarnya ngelihat mereka selama ini. Tapi Ivo bener-bener gak nyangka kalau Nadia sampai senekat itu. Pak Andre itu memang baik dan juga ramah sama semua karyawan. Dia juga menduduki jabatan prestisius di tempat Ivo kerja. Tapi dia kan udah beristri, udah punya anak juga. Duh, Nadia, ujar Ivo masih tak percaya. Wasis mendengarkan dengan seksama. Tapi begitulah Mas Wasis. Terkadang cinta bisa datang kapan saja, pada siapa saja, tanpa melihat keadaan, ujar Ivo. Tatapannya menerawang mengingat rasa cintanya pada seorang pria yang sudah memiliki kekasih. Tolong sampaikan pada Nadia, Mbak Ivo. Semoga Nadia sadar akan perbuatannya. Ya, pasti Mas Wasis. Setelah ini Ivo akan langsung ke rumah Nadia. Makasih ya Mas Wasis atas bantuannya, jawab Ivo sambil tersenyum menatap Wasis. Sama-sama Mbak Ivo. Mohon maaf, saya hanya bisa membantu sampai di sini. Oke deh Mas Wasis. Kalau gitu Ivo langsung ke rumah Nadia aja ya. Mas Wasis ikut ya. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut Mbak Ivo. Sepertinya lebih baik jika Mbak Ivo bicara empat mata dengan Nadia agar lebih leluasa. Sekali lagi, makasih ya Mas Wasis, ujar Ivo seraya mengulurkan tangan ke arah Wasis untuk bersalaman. Salam juga ya buat Bang Doni sama Mas Gembul. Iya pasti disalamin kok. Kalau ada waktu kita ngopi bareng ya di warung kopi Bang Doni. Ajak juga Mas Galinya. Insya Allah Mbak Ivo. Setelah berpamitan, Ivo langsung menaiki mobil bersiap menuju ke rumah Nadia. Sebelum mobil melaju, Ivo melirik ke arah kaca spion melihat Wasis yang tampak gagah dengan balutan t-shirt hitam dan celana jeans hitam ketat. Ivo tersenyum sekali lagi. Sesampainya di rumah Nadia, Ivo langsung mengutarakan apa yang ia dapat dari Wasis di situ. Nadia langsung menangis. Nadia mengakui bahwa selama ini dia dan Pak Andre sudah menjalani hubungan gelap. Dia menangis lalu meminta maaf kepada Ivo dan ia pun juga berjanji akan segera meninggalkan Pak Andre. Beberapa hari kemudian, Nadia yang sudah sehat kembali datang ke kantor. Semua rekan-rekan kerja di kantor menyambutnya dengan gembira. Tapi hari itu Nadia membuat keputusan yang mengejutkan semua orang di kantornya. Dia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Ivo yang memang sudah mengetahui duduk persoalannya hanya bisa memeluk erat sahabatnya itu dan berdoa yang terbaik bagi Nadia. Ivo tetap menyimpan erat rahasia gelap Nadia. Sementara itu, di kamar kos Wasis dan Gali. Kamu waktu itu ngopi di kafe ya sama Mbak Ivo ya? Kamu gak ngajak-ngajak tuh sis, ujar Gali sambil tidur terlentang di atas kasur tipisnya. Kan Mbak Ivo memang ajaknya aku aja, jawab Wasis santai sambil terus membaca buku. Lah, kamu itu giliran enak-enak aja sendirian, lupa sama teman. Kata padeku, sahabat setia itu harus ada di saat susah maupun senang sis. Jangan egois dong kamu, sungut Gali kesal. Nanti kita pergi ke Bekasi lagi Li. Mbak Ivo ngajak kita berdua ngopi di warung kopi Bang Doni, ujar Wasis sambil tersenyum. Wah, beneran kamu sis? Bilang sama Ivo ya sis, ajak juga teman-temannya yang kemarin itu loh, cantik-cantik sis. Hai, ujar Gali yang disambut tawa Wasis. Selesai. Wow, luar biasa di sini. Ivo ternyata muncul teman-teman ya. Jadi temennya Ivo, rupanya temennya Ivo ada yang sakit. Ivo akhirnya datang. Bagaimana di situ akhirnya bertemu tuh dengan Wasis dan Gali. Waduh, apakah ini pertanda bahwa Wasis dan Ivo akan berjodoh? Semakin seru aja ya. Dan oh ya, di sini banyak sekali yang bisa kita dapat nih. Bagaimana seorang Nadia, seorang gadis yang ceria, gadis yang ramah, gadis yang baik, yang mana beramah terhadap semua rekan kerja di kantor. Ternyata di balik itu ada rahasia kelam yang dia simpan. Bahkan Ivo sebagai sahabat baiknya aja nggak ngerti, nggak tahu, dan nggak nyangka kalau Nadia ternyata menjalin hubungan dengan salah satu bos mereka yang bernama Pak Andre. Dan ternyata
apa yang dialami oleh Nadia itu adalah guna-guna yang dikirimkan oleh ayah dari istrinya Pak Andre atau mertuanya Pak Andre. Ya, emang bener juga sih, nggak ada ayah dimanapun yang tega melihat anaknya menderita, anaknya sakit hati, apalagi di situ ada cucunya juga kan, yang pasti akan kebahagiaannya terancam nih dengan Pak Andre yang menjalani hubungan gelap bersama Nadia. Di sini banyak sekali yang bisa kita ambil teman-teman ya. Dan juga untuk Wasis, bagaimana sang kakek bilang bahwasanya dalam menolong orang itu baik, ya, menolong orang itu baik, tapi tetap harus dilihat dulu permasalahannya apa sih yang sedang ada di permasalahan di dalamnya itu. Jadi nggak bisa langsung nolong begitu aja ya kan, nggak boleh. Sama aja kayak gini, kayak misalkan ada maling nih lari dikejar-kejar sama massa, terus kita tolongin dia ngumpet di sini aja bang, ya salah juga gitu, karena itu kan dia maling. Jadi itu sih menurut saya analoginya sih itu ya. Tapi yang menarik terakhirnya di sini nih, Ivo bilang main kita ngopi yuk di tempat Bang Doni di Bekasi, dan di sini Wasis dan Gali siap untuk kapanpun Ivo ngajak ngopi untuk berangkat ke warung kopi Bang Doni. Wow, apakah akan terjadi kolaborasi lagi dengan Wasis dan Gali featuring warung kopi Bang Doni? Kita tunggu aja kejutan dari Mas Rastra Kesatria maupun Mas Dani SBR. Pokoknya ditunggu terus ya Mas Rastra Kesatria, Mas Dani SBR, collabnya sangat ditunggu. Terima kasih atas kisahnya yang luar biasa dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya boleh juga dong dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman, sekali lagi buat yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara atau audio atau voice note, boleh. Bebas senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa dinikmati juga oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.